Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kabar baiknya. Perkenalkan, nama saya Mudrikatus Syifa. NIM 202033019. Dan saya Ira Rizwana, NIM 202033027. Kami dari kelas 3A PGSD. Materi yang akan kami sampaikan kali ini yaitu ciri-ciri bangun datar dan bangun ruang. Yang utama kali ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, kegiatan belajar, latihan soal 1, dan latihan soal 2. Ayo Ir. Di sini ada kompetensi inti. Kompetensi inti ketiga atau pengetahuan yang isinya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4 atau keterampilan yang isinya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakannya yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar yang isinya 3.9 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. 4.9 mengklasifikasikan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan Selanjutnya, tujuan. Tujuannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat 1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, patuh terhadap kedua orang tua dan guru. 2. Menyebutkan ciri-ciri segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Yang ketiga, mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya yang sama. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri balok, kubus, tabung, kerucut, limas, prisma, dan bola. Kegiatan belajar kali ini ada 2. Yang pertama, pengertian bentuk dan ciri-ciri bangun datar. Yang kedua, pengertian bentuk dan ciri-ciri bangun ruang. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah sebutan untuk bangun-bangun 2 dimensi dan mempunyai permukaan datar. Dimensi tersebut yakni panjang dan lebar. Anggaplah bangun datar adalah kertas dengan berbagai bentuk, memiliki bentuk namun tidak memiliki ruang. Sisi dan titik sudut bangun datar. Yang pertama ada segitiga. Banyak garis sisinya 3, yaitu sisi PQ, garis sisi QR, dan garis sisi PR. Garis sisi PQ sering ditulis sisi PQ. Segitiga PQR mempunyai 3 titik sudut. Ketiga titik sudutnya yaitu titik sudut P, titik sudut Q, dan titik sudut R. Yang kedua ada persegi. Banyak garis sisinya 4, yaitu garis sisi AB, garis sisi BC, garis sisi CD, dan garis sisi AD.
Garis sisi AB sering ditulisi sisi AB. Persegi ABCD mempunyai 4 titik sudut. Titik sudutnya yakni titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Yang ketiga, ada belah ketupat. Banyak garis sisinya 4, yaitu garis sisi EF, garis sisi FG, garis sisi DH, dan garis sisi EH. Garis sisi EF sering ditulisi sisi EF. Belah ketupat EFGH mempunyai 4 titik sudut. Keempat titik sudutnya yakni titik sudut E, titik sudut F, titik sudut R, dan titik sudut H. Yang keempat ada trapesium. Banyak garis sisinya 4, yaitu garis sisi AB, garis sisi BC, garis sisi CD, dan garis sisi AD. Garis sisi AB sering ditulisi sisi AB. Trapesium ABCD mempunyai 4 titik sudut. Keempat titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Lalu, lingkaran. Lingkaran mempunyai 1 sisi, dan lingkaran tidak mempunyai titik sudut. Jajar genjang. Banyak garis sisinya 4, yaitu garis sisi AB, garis sisi BD, garis sisi CD, dan garis sisi AC. Garis sisi AB sering ditulisi sisi AB. Jajar genjang ABCD mempunyai 4 titik sudut. Keempat titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Persegi panjang. Banyak garis sisinya 4, yaitu garis sisi EF, garis sisi FG, garis sisi GH, dan garis sisi EH. Garis sisi EF sering ditulisi sisi EF. Persegi panjang EFGH mempunyai 4 titik sudut. Keempat titik sudutnya yaitu titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Lalu ada layang-layang. Banyak garis sisinya 4, yaitu garis sisi AB, garis sisi BC, garis sisi CD, dan garis sisi AD. Garis sisi AB sering ditulisi sisi AB. Pada layang-layang ABCD mempunyai 4 titik sudut. Keempat titik sudutnya yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Kesimpulannya, pada segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Persegi mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Belah ketupat mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Trapesium mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Jajar genjang mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Lingkaran mempunyai 1 sisi dan tidak mempunyai titik sudut. Contoh soal. Gambar di samping adalah gambar bangun persegi. Jumlah sisinya ada 4, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Jumlah titik sudutnya ada 4, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Soal yang kedua, gambar di samping adalah gambar bangun
segitiga. Jumlah sisinya ada 3, yaitu sisi PQ, sisi QR, dan sisi PR. Jumlah titik sudutnya ada 3, yaitu titik sudut P, titik sudut Q, dan titik sudut R. Latihan soal. Gambar jam di bawah ini berbentuk adalah lingkaran. Soal yang kedua. Bangun datar di bawah ini yang disebut dengan trapesium adalah jawabannya B. Soal yang ketiga. AB disebut, jadi AB disebut dengan benar. Jawabannya adalah sisi. Soal yang keempat. Lingkaran mempunyai berapa titik sudut? Jadi lingkaran tidak mempunyai titik sudut. Halo anak-anak, apakah kamu mengetahui apa pengertian bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Beberapa contoh bangun ruang yang kerap kita temui di kehidupan sehari-hari adalah bangun ruang kubus, balok, limas, prisma, tabung, kerucut, dan bola. Selanjutnya, ciri-ciri bangun ruang. Kubus. Ada titik sudut, sisi, dan rusuk. Jumlah sisinya ada 6. Dan jumlah titik sudutnya ada 8. Jumlah rusuk ada 12. Yang kedua, balok. Jumlah sisi pada balok ada 6. Jumlah sisi sudut ada 8 dan jumlah rusuk pada balok ada 12. Yang ketiga, prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki sisi atas, sisi tegak, sisi alas. Yang jumlah sisi ada 5, jumlah titik sudut ada 6 dan jumlah rusuk ada 9. 5 segi 4, ada jumlah sisinya ada 5, jumlah titik sudutnya ada 5, jumlah rusuknya ada 8. Yang kelima, kerucut. Kerucut memiliki sisi, titik, dan rusuk. Masing-masing jumlah sisi ada 2, jumlah titik sudut tidak ada, jumlah rusuknya ada 1. Yang keenam, tabung. Tabung memiliki sisi, titik sudut, dan rusuk. Yang sisinya ada 3, titik sudutnya tidak ada, dan jumlah rusuknya ada 2. Yang ketujuh, bola. Bola memiliki sisi, titik, dan rusuk. Yang sisinya ada 1, jumlah titik sudutnya tidak ada, jumlah rusuknya tidak ada. Kesimpulannya, nama bangun ruang kubus memiliki sisi 6, titik sudutnya 8, rusuknya 12. Yang kedua, balok. Balok sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, rusuknya ada 12.
Prisma segitiga, sisi ada 5, titik sudut ada 6, rusuk 9. Yang keempat, 5 segi 4, sisinya ada 5, titik sudutnya ada 5, dan rusuknya ada 8. Kerucut, sisinya ada 2, tidak memiliki titik sudut, dan rusuknya 1. Tabung, sisinya ada 3, tidak ada titik sudutnya atau 0, dan rusuknya ada 2. Bola memiliki sisi 1, tidak memiliki sudut atau 0, rusuknya tidak ada atau 0. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 1. Banyak sisi pada bangun di samping ada 6. Yang kedua, banyak titik sudutnya pada bangun di samping ada 8. Yang ketiga, banyak rusuk pada bangun di samping ada 12. Yang kedua, soal nomor 2, pada gambar tabung, banyak sisi pada bangun di samping ada 3. Selanjutnya, banyak titik sudut pada bangun di samping tidak ada. Tabung tidak memiliki titik sudut atau 0. Yang selanjutnya, banyak rusuk pada bangun di samping 2. Selanjutnya, latihan soal. Latihan soal yang pertama, contoh bangun tabung pada kehidupan sehari-hari adalah A. Drum. Soal yang kedua, jumlah sisi pada kerucut 2A. Soal yang ketiga, gambar di bawah ini menyerupai salah satu bangun B. Ubus. Soal yang keempat, bangun 5 segi 4 mempunyai titik sudut B. 5. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.